Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pertemuan kelima pada mata kuliah ekonomi sumber daya alam dan lingkungan. Materi ini hari adalah perkembangan pemikiran terhadap masalah lingkungan. Konsep lingkungan ya, permasalahan lingkungan hidup, lingkungan dan strategi pembangunan, pemikiran terhadap masalah lingkungan dari kelompok pemerhati lingkungan, kelompok ekonom, kelompok non pemerintah dan kelompok pemerintah. Itu akan kita bahas dalam materi kita ini hari ya. Konsep lingkungan. Lingkungan apabila diartikan secara sederhana adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Sesuatu itu bisa berbentuk makhluk hidup maupun makhluk mati atau tak hidup. Kalau dia makhluk hidup, biasa kita kenal dengan biotik, makhluk mati atau tak hidup, biasa kita kenal dengan abiotik. Sesuatu itu juga bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Mengacu pada konsep tersebut berarti manusia hanya bagian terkecil dari lingkungan. Interaksi bagian-bagian, baik makhluk hidup maupun makhluk mati, antara yang satu dengan yang lainnya disebut dengan ekosistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dalam transportasi energi yang sepenuhnya berlangsung di antara berbagai komponen atau bagian. Di dalam pendahuluannya kita lihat ada sistem iklim atau cuaca, ya. Sumber dari internet, lihat dari garis atmosfer, ya, ruang udara dan biosfer. Interaksi antara kegiatan ekonomi dan lingkungan. Dalam kegiatan ekonomi ada produsen, konsumen, dan lingkungan. Di mana lingkungan ada udara, air, energi, bahan mentah, dan sebagainya. Jadi di antara produsen dan konsumen terjadi transaksi melalui barang dan jasa. Jadi terdapat di dalam lingkungan juga antara produsen dan konsumen itu ada input faktor produksi. Lingkungan menyediakan 3 fungsi utama antara lain sebagai tempat kembalinya limbah atau sink, aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa menghasilkan limbah atau produk sisa atau waste product, residual yang semuanya akan bermuara ke lingkungan. Sebagai sumber daya atau research, lingkungan menyediakan bahan-bahan mentah atau raw materials yang ditransformasikan dengan menggunakan energi untuk menghasilkan barang dan jasa melalui proses produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang ketiga, sebagai sumber kesenangan atau rekreasi atau amenity service, lingkungan memberikan jasa secara langsung kepada konsumen seperti udara yang segar, zat-zat yang diperlukan tubuh, pemandangan dan panorama yang indah, serta jasa lain yang tidak terhitung. Permasalahan lingkungan hidup ini istilah masalah lingkungan atau environmental problem mulai ramai dibicarakan orang sejak timbulnya gerakan untuk keserasian lingkungan pada tahun 1990-an di negara-negara maju. Yang menjadi pokok persoalan pada waktu itu adalah ketahanan hidup atau survival. Ketahanan hidup bagi hampir semua jenis makhluk hidup atau spesies tergantung kepada kondisi lingkungan yang terdiri atas berbagai sistem yang menunjang kehidupan. Bagi manusia, masalah lingkungan akan terjadi apabila terjadi ketidakseimbangan antara manusia dan sumber-sumber yang ada dalam lingkungannya. Yang menjadi pusat perhatian dalam masalah ini adalah pemanfaatan sumber daya alam. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, ada 2 pertanyaan penting, yaitu apakah pemanfaatannya sudah optimal atau dimanfaatkan secara berlebihan. Dari 2 pertanyaan itu, maka memunculkan konsep daya dukung atau carrying capacity lingkungan terhadap kepentingan manusia. Di sini ada bumiku, rumahku ya. Ada etika lingkungan hidup, belajar dari sifat pohon ya. Dari bumi yang terkena global ini ya, warming, dan pertumbuhan tunas yang baru tumbuh dari satu bibit pohon, dan ada bumi yang terlindungi ya dari panas matahari atau kerusakan lingkungan. Limit to grow vs models of dam. Limit to grow ini pemikiran tentang batas-batas pertumbuhan.
yang arahnya menggambarkan bahwa eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam secara terus-menerus akan mengancam ketahanan hidup manusia, karena dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara terus-menerus akan menurunkan daya dukung lingkungan sebagai ketahanan hidup manusia. Dalam model of Dome, argumen pemikiran tandingan ini pada intinya berpendapat bahwa sejarah manusia ditandai oleh kemampuan pikiran manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dengan kata lain, secara implisit, pemikiran ini mengatakan bahwa meskipun sumber daya alam habis karena dieksploitasi untuk kebutuhan manusia, tidak akan membuat kelangsungan hidup manusia terganggu, sebab manusia dengan akalnya selalu bisa keluar dari permasalahannya. Dalam catatan sejarah, negara Irak dulu yang bernama Mesopotamia terletak di lembah Sungai Tigris dan Euphrates, kira-kira 6.000 tahun yang lalu, telah menghadapi masalah lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup ini mungkin yang pertama kali dihadapi oleh peradaban manusia. Masalah lingkungan yang dihadapi pada saat itu berawal dari sistem irigasi yang telah mendukung pertanian. Namun, lambat laun telah menyerap kesuburan tanah akibat salinasi, sehingga berakhir dengan kemunduran kehancuran pertanian. Dengan rusaknya pertanian, maka hilanglah suku guru penting penunjang kebudayaan. Mesopotamia yang pada akhirnya juga ikut tenggelam. Revolusi industri terjadi di Inggris dan lahir kota sebagai perwujudan dari terpusatnya banyak buruh dalam ruang lingkungan terbatas. Maka masalah lingkungan hidup semakin berarti. Masalah-masalah lingkungan yang muncul secara berarti pada saat itu antara lain seperti keadaan lingkungan kerja buruh, kondisi pemukiman masyarakat umum, pencemaran udara, tanah, dan air. Masalah-masalah tersebut karena bersifat lokal, maka pemecahannya dilakukan setempat. Lingkungan dan strategi pembangunan, ilmu ekonomi dan ekologi lingkungan bahan kajiannya sangat berbeda. Ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang menganalisis pilihan-pilihan dan tingkah laku manusia, baik tingkah laku produksi maupun konsumsi. Ilmu ekologi atau lingkungan, ilmu pengetahuan yang mempelajari sistem alam, fenomena dan proses alam dan tidak berhubungan penyesuaian dan tingkah laku manusia. Ilmu ekologi memberikan aturan normatif bagaimana seharusnya manusia bertindak yang berhubungan dengan sumber daya alam dan sistem alam. Ekologi versus ekonomi. Para ahli ekologi memandang bahwa penggunaan sumber daya alam harus didasarkan pada prinsip-prinsip fisik dasar yang mengatur material dan transformasi energi. Sedangkan ekonomi lebih mendasarkan analisa penggunaan sumber daya alam dengan pendekatan teori ekonomi produksi dan mengabaikan prinsip fisik dasar. Perbedaan ini terjadi misalnya ketika memandang suatu kelangkaan sumber daya alam. Kajian keterkaitan antara ekonomi dan lingkungan ini menjadi tidak bisa dihindari menurut Dasgupta karena adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya lingkungan itu sering merupakan milik bersama. Yang kedua, resolusi dari masalah lingkungan biasanya melihatkan perubahan dalam alokasi hak pemilikan dan pengusahaan atau property right. Yang ketiga, penggunaan sumber daya bisa jadi tidak bisa diubah atau irreversible. Yang keempat, stok sumber daya kadang berpengaruh langsung terhadap kesehatan. Yang kelima, dampak lingkungan dari jenis-jenis aktivitas tertentu adalah sifat kumulatif dan hanya bisa diketahui pada saat yang akan datang. Dan keenam, konsekuensi lingkungan dari aktivitas ekonomi adalah tidak menentu atau uncertain. Strategi pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan suatu pemikiran yang harus mampu menjawab hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, seberapa banyak sumber daya alam yang harus diambil untuk produksi maksimal agar terjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Yang kedua, bisakah kita melakukan proses produksi dengan tanpa polusi atau zero pollution? Kalau tidak, berapakah tingkat polusi yang maksimal atau berapakah biaya social cost, yang harus dikeluarkan untuk mengatasi polusi tersebut, agar bisa dibebankan kepada yang menyebabkan terjadinya polusi tersebut. Yang ketiga, kebijakan yang bagaimana yang harus ditempuh untuk mencapai seperti yang diinginkan tersebut. Pemikiran terhadap masalah lingkungan dalam kelompok pemerhati lingkungan ini menurut Bingham, signal pertama munculnya kesadaran manusia terhadap dampak yang besar dari industrialisasi dan aktivitas manusia terhadap lingkungan global adalah dengan terbitnya buku yang dikarang oleh Perkinas pada tahun 1864 yang berjudul Man and Nature. Sebagai seorang ahli tentang alam dan ilmu bumi, beliau mengakui adanya
saling keterkaitan dalam lingkungan alam dan memandang bahwa manusia adalah pengganggu alam dan merusak keseimbangan alamnya dari lingkungan tersebut. Dorongan lebih lanjut terhadap perkembangan pemikiran terhadap masalah lingkungan dengan terbitnya buku yang disusun oleh W.L. Thomas, Jr. yang berjudul Man's Role is Changing the Face of the Earth. Buku ini merupakan suatu polemik simposium Gain Conference pada tahun 1955. Kemudian diikuti dengan terbitnya buku Spring Silence yang ditulis oleh Rachel Carson pada tahun 1962. Dari sinilah aliran lingkungan menjadi suatu gerakan yang populer, misalnya ditandai dengan munculnya undang-undang untuk melestarikan spesies langka atau endangered species dan undang-undang analisa dampak lingkungan. Simposium pada tahun 1955 tersebut dipandang sebagai tonggak perubahan pandangan manusia terhadap pelestarian alam dan lingkungan. Karena sampai tahun 1955, tidak ada satupun negara yang mempunyai institusi lingkungan seperti departemen, lembaga, atau organisasi sejenis. Maka bisa disimpulkan bahwa perhatian serius terhadap masalah lingkungan baik oleh ilmuwan, praktisi, dan pemerintah mulai muncul ke permukaan pada tahun 1960-an dan 1970-an. Dilihat dari kelompok ekonom, kelompok ini merupakan kelompok yang memperhatikan masalah lingkungan dengan melalui pendekatan ekonomi. Perhatian ahli ekonomi tentang masalah lingkungan pertama kali muncul ke permukaan melalui konsep disekonomi eksternal atau eksternal disekonomis pada tahun 1910 menurut Hakam. Dasar pemikiran di atas menunjukkan bahwa fenomena pasar dan non-pasar yang sangat luas belum dijelaskan oleh ahli ekonomi sebelumnya. Yang dimaksud dengan eksternal disekonomis di sini adalah dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi. Kemudian pada tahun 1931, Hartling menyusul yang pemikiran kebijakan mengenai gerakan konservasi serta mengembangkan teori tentang sumber daya alam yang dikenal dengan hukum Hartling atau Hartling-Rowe, hukum yang mengatakan bahwa harga sumber daya alam yang bisa habis atau tidak bisa diperbarui harus meningkat pada tingkat yang sama dengan tingkat suku bunga baik sepanjang proses ekstraksi yang efisien maupun dalam keseimbangan industri sumber daya kompetitif. Ahli ekonomi lain yang mengikuti pemikiran Hartling adalah Vigo. Vigo mulai memasukkan dampak lingkungan dalam analisis ekonomi. Beliau dianggap sebagai pioner dalam mengungkapkan analisis kebijakan untuk memberikan kompensasi terhadap hilangnya kesejahteraan individu yang diakibatkan oleh dampak tersebut. Vigo menggunakan instrumen pajak terhadap dampak negatif dan subsidi terhadap dampak positif dari aktivitas pelaku ekonomi yang kemudian dikenal dengan Pigovian tax dan Pigovian subsidi. Sejak tahun 1950-an hingga sekarang, perhatian para ekonom terhadap masalah lingkungan sudah sangat luas dengan menghasilkan berbagai publikasi seperti Vigo, Mayday, Buchanan, dan Stubben, Misan, Tisdale, Baumol, dan Daly, dan masih banyak ekonom lain setelah itu hingga saat ini. Menurut pemerhati kelompok non-pemerintah, kelompok ini terdiri dari lembaga swadaya masyarakat dan lembaga internasional secara bersama-sama melalui PBB. Perhatian dunia internasional terhadap masalah lingkungan secara lembaga, terutama PBB, dimulai pada permulaan tahun 1970-an. PBB sendiri mulai menyerukan perhatian terhadap masalah lingkungan dimulai tahun 1968 melalui Badan Sosial dan Ekonomi PBB atau ECOSOC. Dari seruan tersebut pada tahun 1972 terlaksana konferensi PBB pertama yang membahas tentang lingkungan manusia atau Conference on the Human Environment di Stockholm, Swedia. Langkah selanjutnya bagi PBB dalam perhatiannya terhadap lingkungan melalui resolusi PBB nomor 44 228 pada bulan Desember 1989, Badan Umum PBB memutuskan untuk mengadakan konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan atau the United Nations Conference on Environment and Development atau UNCED. Dan pada tahun 1992, rencana tersebut terwujud dengan diadakannya konferensi PBB tentang pembangunan dan lingkungan yang lebih dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi Bumi atau KTT Bumi di Rio de Janeiro atau Brasil. Menurut kelompok pemerintah, upaya kelompok pemerintah dalam meningkatkan perhatiannya terhadap masalah pembangunan dan lingkungan dilakukan melalui aspek politik. Isu lingkungan sudah menjadi kekuatan politik yang cukup besar atau green politik. Munculnya politik lingkungan ditandai dengan berdirinya The Green Party pada tahun 1979 yang berhasil memperoleh kursi di Parlemen Pusat Amerika. Kemudian diikuti dengan berdirinya The British Ecology Party
di Inggris pada tahun 1985 dan berhasil memperoleh kursi di parlemen pada tahun 1989. Demikian juga di Australia telah berdiri The Green Party dan telah memperoleh kursi senator pada 2 pemilu terakhir. Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 1992 yang dimenangkan oleh Bill Clinton, kemenangan tersebut berkat peranan Wakil Presiden Al Gore yang juga pemerhati dan pecinta lingkungan. Al Gore pernah menerbitkan buku yang sangat populer yang berjudul Earth in Balance, Ecology and Human Spirit di tahun 1993 yang oleh banyak ahli dianggap berhasil memberikan gagasan-gagasan yang pujian tentang bagaimana seharusnya menangani masalah lingkungan. Selain contoh di atas, contoh lain mengenai politik lingkungan adalah bagaimana meluasnya reaksi dunia terhadap tes nuklir oleh Prancis di Mururoa Atoll pada awal tahun 1996 lalu. Hal ini akan mempersulit posisi Presiden Prancis pada saat itu. Masih banyak sekali contoh tentang bagaimana lingkungan hidup dianggap sebagai komoditi politik. Beberapa contoh di atas telah menunjukkan bahwa saat ini lingkungan sudah menjadi isu politik yang sangat penting khususnya di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropa untuk menarik pendukung atau massa. Cukup sekian materi ini hari ya. Untuk tugas ya dalam materi perkembangan pemikiran terhadap masalah lingkungan, tolong kamu jelaskan di kertas double folio sebanyak 2 halaman full. Tulis yang rapi tentang penjelasan perkembangan pemikiran terhadap masalah lingkungan yang ada di Indonesia. Dan kalau bisa kamu bandingkan dengan negara Eropa atau negara asing ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, persilakan. Kita diskusikan juga bersama. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.